Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah doa pagi 10 hari menjelang Pentakosta hari ke-6 pagi ini dengan tema Menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah. Marilah kita bernyanyi dengan lagu pembukaan dari PKJ 177 bait 1, 2, dan 3. Aku Tuhan semesta. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala karunia dan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami menyelenggarakan ibadah doa 10 malam ya Tuhan pada hari ke-6. Kiranya
Tuhan senantiasa memberkati acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa kepada seluruh pelayan ya Tuhan, kiranya dapat membawa hati dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari umat kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Pemuda dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami ingin untuk belajar tentang firman Allah. Karena itu ya Allah Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu ya Allah. Kiranya melalui Roh Allah yang Maha Kudus ini menuntun kami, baik hamba yang akan menyampaikan firman Allah, juga umat yang akan mendengarkannya. Berkatilah kami ya Allah, agar kiranya kami boleh dapat mendengar dan selanjutnya boleh memahami dan teristimewa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Allah akan kami yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikannya ya Allah. Terima kasih Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Beginilah sabda Allah. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus? Apakah Apolos? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini berkenaan dengan topik yaitu doa 10 hari, hari yang ke-6, yaitu menjadi kawan sekerja Allah.
menjadi kawan sekerja Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, tidak seorang pun yang tidak mempunyai kawan atau teman. Setiap orang pasti mempunyai kawan atau teman. Ada teman yang mendorong atau mendukung untuk memberikan keuntungan bagi kita atau bagi teman yang satu itu, atau memberikan keuntungan antar kedua belah pihak. Karena itu, kalau kita mempunyai teman atau rekan, kawan yang sungguh menguntungkan, pasti kita akan senang. Apalagi kita mempunyai teman yang hebat, mempunyai kawan yang terkenal. Ya katakanlah mungkin artis atau pejabat. Anak-anak muda kalau mempunyai teman artis, pasti bangga, pasti senang. Saya kalau berkenalan atau mempunyai teman yang pemimpin atau pejabat, katakanlah seorang DPR, oh saya bangga, saya senang. Ya, karena saya berpikir bahwa berteman dengan orang-orang itu pasti menguntungkan. Tapi juga belum tentu. Bagaimana dalam pertemanan kita dengan orang itu dan dia dengan kita. Ya, kalau dia kan orang terkenal, dia orang hebat. Saya tidak hebat, saya orang biasa-biasa. Ya, tetapi dari perkenalan itu atau pertemanan itu, bagaimana kita membawa diri terhadap teman yang mungkin lebih hebat atau yang terkenal itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita mempunyai teman yang tidak menguntungkan atau merugikan? Apalagi boleh dikatakan retokin melulu. Ya, tentu kita tidak senang. Bapak Ibu sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, Paulus pernah menyampaikan tentang perihal pertemanan atau kawan. Dalam Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, pembacaan kita tadi, bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Di mana pernyataan Paulus ini tidak terlepas dari pengalaman hidupnya dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan itulah yang mengubah hidup daripada Paulus sendiri. Paulus menghayati betul bahwa hanya anugerah semata daripada Tuhan sehingga Paulus dipanggil sebagai rekan oleh Tuhan dan dipakai sebagai saksi Tuhan. Paulus merefleksikan dirinya dan rekan sepelayanannya, yaitu kami di situ, yaitu Paulus dengan Apolos. Karena anugerah Tuhan, turut mengambil bagian, dipanggil dalam pelayanannya sebagai kawan sekerja Allah. Dengan demikian, ungkapan syukurlah yang menjadi tanggapan atas karunia Tuhan yang dinyatakan dengan menjadi rekan dalam pelayanan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita hidup sebenarnya dibentuk menjadi pelayan. Karena kita hidup di tengah-tengah bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam pertemanan itu atau berkawan itu, ya,
tentu saling menguntungkan. Begitu juga kehidupan Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus, Paulus sungguh merasakan bahwa itu adalah anugerah panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan, dipakai Tuhan sebagai saksi. Begitu juga kita. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita ini dibentuk seharusnya menjadi pelayan. Yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi pelayan bagi sesama. Karena itu, Ibu Bapak, umat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya firman Tuhan dalam Pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, yang di situ banyak menyinggung tentang penabur dan kawan. Lalu sebenarnya siapa yang menjadi penabur? Apakah pendeta? Apakah majelis? Apakah guru sekolah minggu? Sebenarnya kita ini semua menjadi penabur. Karena dalam kehidupan kita menabur. Ya. Menabur apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dalam bacaan kita ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sebuah pesan kehidupan untuk kita bagikan ketika kita mengaku percaya. Kita juga menjadi seorang pembawa berita Allah. yakni Allah berbicara kepada dunia melalui diri kita. Itulah maksud daripada pembacaan firman pada saat ini. Di mana kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Supaya Allah turut mendidik kita bersama-sama dengan kita. Dan di dalam pelayanan itu Allah lah yang lebih berperan. Paulus mengatakan bahwa Paulus menabur, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang menumbuhkan. Bagaimana supaya apa yang kita tabur itu ditumbuhkan oleh Allah? Tentu kita harus mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau sudah mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, kita harus melakukan kehendak Allah itu. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau ingin untuk menjadi atau jikalau mau untuk menjadi kawan sekerja Allah, hendaklah terus-menerus belajar mengetahui kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah itu. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini, hidup itu adalah belajar. Ya, hidup itu ada belajar. Sebenarnya antara belajar atau mendidik dengan penabur itu sebenarnya
ya bersamaan. Ya, sebenarnya kalau kita teliti betul, hayati betul, ya tidak ada perbedaan. Kalau menanam benih, ya harus dirawat, disiram supaya bertumbuh dengan baik. Begitu juga kita. Sudah mengetahui kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, itu harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, ya, untuk menjadi penabur, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah, kita harus mengenal apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu sendiri. Dalam bacaan kita mengambil satu kesimpulan bahwa Paulus belajar tentang firman Allah terus-menerus, dan ia dengan rela memberikan dirinya untuk dipakai sebagai pelayan, sebagai saksi-saksi Tuhan. Nah, kita ini juga, apakah kita bersedia untuk menjadi pelayan atau saksi-saksi Tuhan? Ya. Nah, itulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dari situ kita belajar menghargai hidup, menghargai hari-hari yang Tuhan tambahkan kepada kita. Belajar mempunyai hati nurani, belajar mendengar hati nurani, seperti dikatakan oleh pemazmur pada waktu malam hari. Nuraniku mengajar aku. Itu Mazmur pasal 16 ayat 7. Belajar mempunyai hati nurani dan belajar mendengar hati nurani seperti diakui oleh pemazmur. Pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajar aku. Belajar mencari kehendak Tuhan, belajar melakukan kehendak Tuhan, seperti doa pemazmur. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Mazmur 143 ayat 10. Jadi hidup itu belajar. Selama Tuhan masih memberi hidup, selama itu pula kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Belajar rupa-rupa hal. Belajar setiap hari, sebab itu pengarang Mazmur 119 berkali-kali memohon, Tuhan, ajarilah aku. Hidup itu belajar, hidup itu menabur. Menabur benih di hati sendiri dan menabur benih kepada hati orang lain. Kini hidup kita menabur iman, ilmu dan pelayanan sesuai dengan firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 1 dan 19 yang menyatakan, kita banyak menceritakan tentang penabur. Selamat menabur bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Mari kita berdoa syafaat secara berbalasan. Kami bersyukur firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk menjadi kawan sekerja Allah. Suatu ajakan mulia yang sering kami tolak dengan berbagai macam alasan yang dicari-cari. Biarlah bagi kami yang sudah merespons panggilan Tuhan, ini dapat kami nyatakan semua kegiatan pelayanan kami dengan sepenuh hati meneladani Kristus. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja Tuhan, apalagi pada saat-saat seperti ini menjelang Pentakosta. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Yesus pasti berkenan, doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Bapa Surgawi, kami berdoa agar negara dan bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Teristimewa pada saat sekarang ini, kami masih bergumul dengan penularan COVID-19. Jadikan kami umat-Mu yang patuh akan protokol kesehatan, dan biarlah kami selalu mendukung pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh rakyat yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Raja Dialah, tak terbatas kuasanya, minta saja pemberian, pasti sanggup Tuhanmu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa bagi pasien COVID-19, keluarga, serta tenaga medis, dan umat yang sakit. Di antaranya, saudara-saudara kekasih kami yang sakit, Ibu Rismawati Sitanggang, Bapak Idris Terigan, kiranya Tuhan berikan keringanan dan kesembuhan. Pakailah alat-alat yang dipergunakan oleh tim medis. Tolonglah keluarga supaya mereka tidak gelisah, tapi belajar berserah dan berdoa tanpa putus asa. Tuhan, angkat semua kelemahan tubuh saudara-saudara kami yang sakit melalui perawatan medis dan obat-obat yang diberikan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Biar oleh kasih-Mu bersemangat langkahku, aku bimbing dan teman hingga akhir yang terang. kami berdoa untuk umat-umat yang bergumul dalam kehidupan perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia, masyarakat kami, rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya berkatilah lembaga pemerintahan kami sebagai pengelola dan penyelenggara kekuasaan, agar melalui mereka boleh menjalankan roda pemerintahan secara bijak dan tegas untuk kesejahteraan rakyat kami. Ya Tuhan,
dalam kemurahan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu penutup dari PKJ 273, bait 1, 2, dan 3, Ladang Menguning. Terus
yang dikasihi Tuhan, ibadah doa 10 hari yang ke-6 telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 5 WIB pada doa pagi 10 hari di hari yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita semua.